Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Perspektif Ardiwani. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat istimewa dan bermakna bagi kita sebagai bangsa, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bercerita tentang kemerdekaan. Ayah, boleh diceritakan singkat tentang kemerdekaan itu? Oh iya, baik. Tentang kemerdekaan Indonesia ya? Iya, baik. Sebelum Indonesia itu merdeka, kita itu dijajah oleh bangsa asing. Ya, banyak yang menjajah bangsa kita. Antara lain, bangsa apa saja? Bangsa Portugis. Ya, Portugis, betul. Bangsa apa lagi? Spanyol. Spanyol. Terus? Belanda. Iya, Belanda. Prancis. Inggris. Jepang. Iya, betul. Itu antara lain negara-negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Tetapi yang paling lama menjajah bangsa Indonesia itu adalah bangsa Belanda, gitu ya. Belanda yang paling lama menjajah. Namun ketika di sekitar tahun 1942 ya, kalau saya tidak salah itu, kalau ayah tidak salah itu, Jepang masuk ke Indonesia. Ya, dia mengalahkan Belanda. Akhirnya kita dijajah Jepang. Ya, namun kemudian selang Melakukan seri K. Iya, namun beberapa tahun kemudian, tidak lama setelah itu Jepang diserang oleh sekutu, dijatuhkan bom apa namanya? Bom atom. Iya, di Hiroshima dan Nagasaki. Betul, di kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang. Akhirnya Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Iya, dipimpin Amerika waktu itu. Akhirnya bangsa Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatakan diri kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pernyataan kemerdekaan itu adalah pernyataan ya kita sebagai bangsa yang merdeka terlepas dari penjajahan bangsa asing. Nah, yang memproklamasikan kemerdekaan itu adalah Soekarno-Hatta. Itu tanggal 17 Agustus 1945. Makanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Iya, betul sekali, hebat. Kelas berapa sih, Fatir? 5B. Kelas 5B di mana? Di Min 3 Jembrana. Oh, di Min 3 Jembrana. Ada pertanyaan selanjutnya lagi? Ada. Iya, coba apa? Bagaimana menjaga semangat Indonesia? Kemerdekaan ya? Iya. Iya. Bagaimana cara kita menjaga semangat kemerdekaan? Ya, cara kita menjaga itu semangat kemerdekaan itu, kita harus selalu bersyukur. Begitu toh? Iya, karena di Undang-Undang Dasar itu kan di alinea ketiga kalau tidak salah ya, kalau yang tidak salah. Atas berkat rahmat Allah, kan gitu ya? Dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya toh? Jadi supaya kita menjaga semangat kemerdekaan, kita harus selalu bersyukur. Ya, bersyukur pada Allah atas rahmat kemerdekaan ini. Terus kemudian itu kita isi kemerdekaan itu. Nah, kalau Fatir sebagai anak sekolah, berarti untuk menjaga semangat kemerdekaan harus rajin Belajar. Iya, rajin belajar, terus berprestasi, kan gitu ya. Di samping rajin belajar, rajin apa lagi? Rajin ngaji, rajin ibadah gitu kan? Ya. Terus membantu Orang tua. Nah, cerdas sekali. Jadi Mas Fatir rajin ibadah ya? Contohnya rajin ibadah itu seperti apa ibadah? Mengaji. Sholat. Sholat, mengaji, sholat. Oke, baik. Kalau membantu orang tua itu seperti apa contohnya? Contohnya biasanya itu cuci mobil. Cuci mobil, terus menyapu halaman. Oh, sering setiap pagi ya? Jarang biasanya. Oh, jarang. Tapi kan pernah membantu kan? Iya, oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Itu untuk menjaga semangat kemerdekaan. Iya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bagaimana mencintai tanah air? Nah, kita mencintai tanah air itu antara lain, ya toh, kita mencintai produk-produk dalam negeri. Ya toh? Nah, contoh kita memakai produk dalam negeri seperti baju batik umpamanya,
Kan di sekolah ada pakaian batik ya? Ada Hari apa? hari Rebo. Nah, itu wujud dari mencintai tanah air, memakai batik, ya, memakai produk Indonesia. Terus kemudian kalau mencintai tanah air juga itu harus memakai produk dalam negeri. Terus kemudian siap membela Negara. iya, membela tanah air. Biasanya kalau di sekolah biasanya hari Rabu itu olahraga biasanya. Terus Dan juga 3 jam baru ganti baju batik. nah, ganti baju batik kan itu wujud cinta tanah air. Satunya itu menggunakan produk Indonesia. Kedua, wujud cinta tanah air bisa juga dengan membela negara, mempertahankan negara dari serangan penjajah umpamanya. Besok-besok kalau ada umpamanya, mudah-mudahan tidak ada, kan gitu ya. Terus kemudian kita mencintai tanah air itu kita juga harus mengantarkan cinta kita kepada yang menciptakan tanah air. Nah, pertanyaan ayah, siapa yang menciptakan tanah air? Yang menciptakan tanah air, yang menciptakan fatir, yang menciptakan Allah Subhanahu. nah, betul. Jadi mencintai tanah air harus mengantarkan kita mencintai yang menciptakan tanah air. Jadi tanah air ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Apakah ini tiba-tiba muncul? Enggak. Tidak. Iya, ini dibuat oleh suatu pabrik kan? Pabrik. Nah, begitu juga. Pabrik minuman. Nah, gitulah. Nah, makanya segala yang nampak itu benda, materi, ya toh, termasuk tanah air itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita mencintai tanah air, cinta tanah air itu harus mengantarkan kita mencintai Allah, pencipta tanah air. Ya toh? Kita mencintai kebenaran, mencintai keadilan. Kan seperti itu ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Perlukah kita setia terhadap bangsa, negara, dan Pemerintah. Iya, perlu ya. Kita perlu setia terhadap bangsa, setia terhadap negara. Jadi kalau fatir itu setia terhadap bangsa, itu bangsa yang fatir itu tidak mau menjadi warga negara lain. Tapi orang yang memilih warga negara itu hak asasi gitu ya. Dia bebas memilih. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, setia terhadap bangsa dan negara, kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya toh? Kita setia terhadap negara Indonesia. Begitu juga terhadap pemerintah. Kita harus setia terhadap pemerintah. Selama hasil pemerintahan itu dipilih oleh rakyat, ya, dipilih oleh, dan pemerintah itu kebijakannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kan gitu kira-kira ya. Kita setia gitu, tidak melanggar konstitusi, terus kemudian kebijakannya itu juga tidak bertentangan dengan perintah Allah, kira-kira begitu. Jadi kita harus tetap setia kepada bangsa, kepada tanah air ya, kepada negara, dan kepada pemerintah. Kalau dalam Islam itu ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri, pemerintah ya. Ada yang mengatakan itu pemerintah dalam konteks negara, ada juga mungkin yang menerjemahkan itu sebagai ulama gitu ya, pemerintah. Kira-kira begitu. Ya, kita harus setia gitu ya. Tadi selama tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar gitu kan, tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita harus setia. Oke? Ada lagi pertanyaan? Baiklah teman-teman, pembicaraan kita mengenai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita semua terus bersyukur atas rahmat kemerdekaan dari Allah. Tuhan Yang Maha Esa mengisi kemerdekaan ini dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sebagai wujud syukur Sang Pencipta. Ini adalah sebuah refleksi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih telah bergabung, terima kasih telah mendengarkan, dan jangan pernah lupakan sekali kemerdekaan. Tetap merdeka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe. Sampai jumpa lagi teman-teman.